Kembali lagi dalam diskusi sekolah sahabat yang saat ini akan dibawakan oleh Lady. Dalam pelajaran kita pada hari Minggu yang terambil dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 9-12 yang dengan judul Berlayar ke Roma. Kalau kita lihat, berlayar itu nggak selalu cuacanya bagus. Kadang-kadang ada yang jelek, kadang-kadang bagus dan cerah, dan kita bisa berlayar sampai tempat tujuan dengan selamat. Tapi di kejadian Paulus ini, cuaca lagi tidak bagus, lagi banyak badai dan angin dari timur laut, dan semuanya terjadi saat Paulus ini sedang mau berlayar ke Roma. Karena cuaca yang tidak bagus ini, mereka susah sekali untuk mencapai Roma tepat pada waktunya. Jadi mereka selalu berhenti ada yang di Siprus, ada yang di Sidon dan kota-kota lain. Tapi di suatu hari mereka sampai di pulau yang bernama Pulau Indah di dekat kota Lasea. Kalau tidak salah. Kota Lasea. Nah, di sini Paulus memberi nasihat kepada awak-awak kapal dan kepada Julius juga agar mereka tetap berdiam di tempat itu, agar mereka tetap bisa berkemah selama musim dingin yang akan datang. Tapi Julius dan para awak kapal tidak mendengarkan nasihat yang Paulus katakan. Mereka tetap memaksakan diri untuk berlayar ke Roma. Pada saat perlayaran, Paulus sudah bilang, kalau kamu masih memaksakan untuk perjalanan ke Roma, berarti akan banyak ada kerugian yang kita dapatkan, entah itu apa. Dan pada saat pelayaran, badai pun terjadi, dan mereka harus membuang kotak-kotak kayu mereka agar kapal mereka tidak tenggelam, dan mereka melakukan segala hal agar mereka bisa selamat sampai di Roma. Tapi pada akhirnya kapal itu pecah dan mereka harus berenang menuju ke salah satu pantai yang mereka belum tahu itu pantai apa atau pulau apa. Dan ternyata sampai di situ, dalam perjalanannya itu Paulus itu selalu bilang, jangan berputus asa, tetaplah berharap kalau kita akan selamat sampai di tujuan nanti. Yang saya dapatkan, walaupun kita dalam masalah apapun juga, mau seberat apapun itu juga, kita tetap harus bersemangat dan tidak berputus asa agar kita bisa mencapai tujuan kita dengan baik. Jadi dalam kata-kata nubuatan, Paulus menyampaikan kepada awak kapal pesan yang baru dia terima dari Allah ya. Dan mungkin ada tambahan dari pendeta, silakan. Tadi Viko pertama awalnya bertanya, tempat mana sih yang ingin kita kunjungi gitu ya? Iya. Ingat nggak pengalaman kita waktu SD, SMP dulu kalau mau studi tour? Studi tour contohnya ke Dufan, ke Ancol, ke Jogja, kemana-mana. Saya ingat waktu anak-anak dulu tour ke Jogja, waktu SD ya, SD kelas 6. Belum lahir kali kalian ya. SD kelas 6. Berangkatnya besok, hari ini sampai besok udah nggak bisa tidur gitu. Udah packing gitu kan. Aduh, kapan mau berangkat? Tidur juga, bangun lagi udah jam berapa, tidur bangun udah jam berapa. Saya bisa rasakan dan bayangkan bagaimana excitingnya Paulus mau pergi ke Roma. Karena dia memang sangat ingin pergi ke Roma. Bedanya adalah dia ingin pergi ke Roma dalam keadaan merdeka. Tapi kenyataannya dalam keadaan tawanan. Dia pergi juga kemana? Ke Roma. Itu poin pertama yang saya ingin tekankan, dan saya juga pernah katakan waktu itu, menjadi misionaris itu adalah misi Tuhan, bukan misi saya, bukan misi kita. Artinya
kita pergi menjadi seorang misionaris ke satu tempat tidak harus dengan cara yang kita pikirkan. Kan gitu. Sama seperti Rasul Paulus, dia berpikir bahwa sekali waktu dia akan pergi ke Roma dalam status orang yang bebas, tapi kenyataannya dia dalam keadaan status sebagai seorang tawanan. Itu poin yang pertama. Tuhan punya rencana buat kita. Poin yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa dia memang sangat ingin pergi ke Roma. Nanti di hari-hari berikutnya mungkin Gail atau yang lain akan bicarakan. Dia nggak komplain gitu loh. Oh ini nggak pasti waktunya nih, ini kan lagi badai ini segala macam. Dia nggak komplain. Oke, kita berangkat, tapi ingat Tuhan amarkan kepada saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dengan berjalannya waktu, apa yang dikatakan oleh Paulus itu memang terjadi. Apa yang memang terjadi. Poin saya adalah membuktikan bahwa kita setuju dengan rencana Tuhan. Kita tidak ngedumel ya, orang Jakarta bilangnya. Murmuring, dia nggak murmuring, nggak. Nggak begitu. Oh, ya memang rencana Tuhan. Ayo apa? Ayo jalan. Lalu yang ketiga, ini yang jarang ya saya lihat kita lakukan sekarang. Mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Komunikasi yang erat dengan Tuhan kita. Gail dengan ladies satu gereja ya. Kalau saya tidak salah satu angkatan juga, walaupun ladies pernah ada transisi masalah waktu, jadi agak sedikit berbeda kuliahnya. Saya tidak tahu berapa lama mereka berteman, tapi biasanya dua orang yang berteman akan saling mengerti satu dengan yang lain, banyak dipengaruhi oleh sudah berapa lama mereka berteman. Kan gitu kan? Terus sudah berapa banyak masalah-masalah yang mereka hadapi bersama dan mereka selesaikan bersama. Itu sangat menentukan. Kenapa saya ambil ini? Kalau bicara rumah tangga kan kalian belum rumah tangga, nanti lain ceritanya. Kalau nanti kalian berumah tangga, dengan berjalannya waktu atau awal-awal pernikahan nanti, awal-awal pacaran itu manis-manis dulu gitu kan? Kan gitu ladies kan? Udah pacaran atau belum? Belum ya, belum. Nggak nanya aja. Karena banyak orang nonton ini. Yang salah semua. Biasa awal-awal itu hubungan masih manis. Setelah itu baru akan kelihatan aslinya gimana. Dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya masalah, maka banyak problem-problemnya akan diselesaikan. Dengan jalannya waktu itu juga, maka akan timbul saling pengertian dan saling kepercayaan. Begitu juga Paulus dengan siapa? Dengan Tuhannya. Dengan banyak masalah yang dihadapi, sehingga dia yakin betul dengan apa yang Tuhannya katakan kepada dia, sehingga dia yakin juga katakan kepada teman-teman satu kapalnya bahwa ini yang Tuhan katakan kepada saya. Oke, terima kasih Pendeta. Ya. Jadi perjalanan Rasul Paulus untuk ke Roma itu banyak tantangan. Ada juga tantangan yang akan dihadapi. Namun tantangan apa yang akan dihadapi nanti akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.